Saya pernah ingat kisah atau cerita anak sekolah minggu yang pada hari Natal pada membawa hadiah. Ya kan, guru sekolah minggunya mengatakan, hari Natal adalah hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Nah, biasanya kalau ulang tahun, siapa yang membawa hadiah? Yang diulang tahuni atau yang diundang untuk datang ke ulang tahun? Ya? Ya, jadi menurut cerita itu, anak-anak sekolah minggu sudah ngomong sama orang tuanya, hari ini hari ulang tahunnya Tuhan Yesus, saya mau kasih hadiah. Jadi ada yang beli hadiah-hadiah dibungkus dengan luar biasa, tapi ada satu anak yang dia tidak punya uang, orang tuanya juga kurang mampu, sehingga dia datang tidak membawa hadiah. Jadi pada waktu teman-temannya sudah maju ke depan menaruh hadiah di bawah pohon Natal, dia membawa keranjang kosong, kemudian dia masukkan badannya sendiri di dalam keranjang itu. Jadi dia memberikan dirinya sendiri sebagai hadiah kepada Tuhan. Roma 12 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Katakan kepada teman-teman saudara, persembahkanlah Saya mau ulang-ulangi karena ini konsep yang luar biasa. Kalau saudara paham dengan ayat pasal ini, saudara tidak akan sulit menjalani kehidupan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya sedikit memberikan pendahuluan. Kita selama ini berpikir, oh kita harus beribadah hari Minggu. Kalau mendengar kata ibadah, sebagian besar kita akan mikir hari Minggu, hari ibadah, ya kan? Betul tidak, saudara-saudara? Saudara lupa kalau persembahan hidup berarti Senin juga harus ibadah. Selasa harus ibadah, Rabu harus ibadah. Jadi mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, berarti selama Anda hidup, hidup Anda adalah ibadah. Nah, apa keuntungan dan kerugian dengan konsep ibadah hanya hari Minggu? Kalau saudara di benak saudara berpikir, ini hari ibadah, hari Minggu, wow, saudara sudah mandi pagi, ya kan, pakai pakaian yang bagus, kemudian saudara atur mulut saudara supaya tidak ngomong-ngomong yang kasar, langkah saudara-saudara atur, wajah saudara waktu masuk gereja diatur, ya kan. Wah, saudara kelihatan hari itu hari yang kudus dan berkenan. Maka saudara atur hidup saudara, tapi itu hari Minggu aja, selama di dalam gereja. Keluar dari gereja sudah kembali seperti aslinya sebelum masuk gereja. Berapa banyak orang yang pada akhirnya menjadi batu sandungan karena seperti itu. Jelas ya? Setiap hari adalah ibadah. Bagi orang yang memahami Roma pasal 12, saudara harus bisa mengatakan, tiada hari tanpa ibadah. 1, 2, 3. Kurang keras. Tiada hari tanpa ibadah. Sekarang tengok teman saudara, hei kawan, tiada hari tanpa ibadah. Roma pasal 12 ayat 9. Semua bilang 12:9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi saudara sebagai saudara dan saling mendahului untuk memberi hormat. Janganlah hendaknya kamu kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada 2 kata kunci di ayat ini. Yang pertama, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kehidupan yang dipersembahkan
adalah kehidupan yang dimotivasi oleh kasih. Tulis baik-baik. Apapun yang saudara lakukan yang dilandasi oleh kasih dan belas kasihan ilahi adalah ibadah. Jadi pada waktu saudara keluar mengulurkan nasi bungkus kepada orang yang sedang memerlukan dan itu dimotivasi oleh kasihmu kepada Tuhan, itu ibadah. Pada waktu saudara membangun gereja yang barangkali terbuat dari bebak, dari ilalang atau pelepah lontar, dan saudara melakukan itu oleh karena belas kasihan ilahi, bedah gereja itu masuk dalam golongan ibadah. Pada waktu saudara keluar kemudian ada orang yang sedang membutuhkan dukungan doa, saudara menumpangkan tangan dan saudara berdoa, ibadah. Apapun yang Anda lakukan yang dimotivasi oleh belas kasihan ilahi adalah ibadah. Maka saudara-saudara, saya mau menjelaskan ini penting sekali karena ini panggilan utama kita. Panggilan utama saudara adalah melayani sesama, karena cara yang terbaik melayani Tuhan adalah melayani sesama dengan kasih. Dengan kasih, bukan dengan yang lain-lain. Kalau motivasi pelayanan saudara bukan karena kasih, tapi untuk membesarkan jati diri, untuk mendongkrak harga diri supaya terkenal, supaya terkesan hebat, itu bukan ibadah lagi. Ukurannya adalah ketika kita melakukan dimotivasi oleh apa, maka tolong sucikan motivasi saudara. Pak Rudi pelayanan penjara, apa motivasinya? Pergi ke penjara, konseling dengan narapidana, buka sekolah Alkitab di Kerobokan, motivasinya apa? Kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Ya kan? Amin. Ketika apa yang Anda lakukan karena kasih kepada Tuhan. Nah, saya harus mengatakan ini, karena motivasi manusia, motivasi saya bisa berubah-ubah. Yang namanya motivasi melayani bisa berubah-ubah. Ya kan? Kita harus mengakui motivasi melayani kita bisa berubah-ubah. Maka bagian kita adalah mengevaluasi dan selalu melakukan kontrol dan koreksi. Apakah saya melayani dengan sungguh-sungguh? Jangan sampai nasibmu seperti penginjil yang hebat itu tapi ditolak. Tiap hari bikin mujizat, bikin perkara ajaib. Waktu sampai di sana, aku tidak mengenal kamu. Padahal dia melakukan mujizat mungkin yang disembuhkan ribuan, tapi di surga tidak dikenal. Kenapa? Mungkin motivasinya salah. Saudara-saudara, tidak peduli apa mata pencaharian saudara. Ada panggilan utama yang harus Anda lakukan adalah panggilan mengasihi dan melakukan kebaikan untuk sesama. Kalau saudara mungkin sudah menjadi orang, barangkali Yosua suatu saat menjadi anggota DPR, ya kan? Dari fraksi Partai Persatuan Perintis. Misalkan aja. Kau sudah jadi orang besar duduk di gedung DPR pusat di Jakarta, kau bangga karena fotonya kalau menjelang pemilihan dipampang di mana-mana. Tapi kalau dengan kedudukan kau tidak melakukan apa yang menjadi panggilan utama, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan kebaikan, kamu belum melakukan panggilan hidupmu. Karena pada akhirnya setiap orang hidupnya untuk melakukan kebaikan yang dimotivasi oleh kasih, bukan yang lain-lain. Pernah melakukan kebaikan motivasinya untuk mendapatkan kebaikan? Jujur. Jujur. Saudara berbuat baik kepada saya supaya saya berbuat baik kepada saudara. Atau saya berbuat baik kepada saudara supaya saudara berbuat baik kepada saya. Pernah enggak? Jujur saudara. Saya datang ke rumah saudara, saudara potong babi. Ya kan? Atau saudara datang ke rumah saya potong ayam. Dengan harapan, wow, nanti ada sesuatu. Ada udang di balik batu. Waspadai motivasi kita. Saudara,
Kalau motivasi kita berbuat baik untuk mendapatkan kebaikan bukan karena kasih sayang, maka Anda rawan kecewa. Apa kecewanya? Ketika kebaikan Anda tidak dibalas dengan kebaikan, Anda ngomongi orang itu. Orang tidak tahu diri. Udah dipotongin ayam loh, udah dipotong kambing. Saya mau kasih proposal ditolak. Iya kan? Kemudian saya pulang orang itu marah-marah. Nah kalau sudah marah-marah karena kecewa, omongannya macam-macam di luar. Nah saudara-saudara, tapi kalau kita melakukan itu karena kasih, saya melakukan karena kasih. Saya kasihan, lah kok kalau orang itu yang sudah menerima belas kasihan tiba-tiba tidak membalas kebaikan saya, enggak masalah. Saya melakukan itu karena perintah dari Tuhan. Kalau dia enggak membalas, Tuhan yang membalas. Kalau dia tidak menghargai, Tuhan menghargai karena your goodness is imperishable. Ayo ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Your kindness is imperishable. Yang namanya kebaikan yang dilandasi oleh kasih itu tidak bisa dibinasakan. Sampai kapanpun itu akan diperhitungkan sebagai kebaikan oleh Tuhan. Maka kalau memberi dengan tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Maksudnya apa? Jangan melakukan kebaikan untuk mendapatkan pujian. Jangan melakukan kebaikan untuk mendongkrak harga diri. Termasuk jangan melakukan pelayanan untuk mendapatkan penghargaan dari manusia. Belajar saudara. Nah kalau kita tiba-tiba diberi kesempatan mendapatkan penghargaan dari pemerintah atau dari Kick Andy, itu bonus. Tapi kita melayani bukan untuk mendapatkan penghargaan dari Kick Andy Award. Saya tanya, misalkan Rinto membuka radio, untuk apa Rinto? Wah supaya nanti saya suatu saat masuk televisi, misalkan aja. Kau melayani pelayanan radio supaya masuk televisi, kalau tidak masuk televisi bagaimana? Tutup. Tidak boleh begitu saudara. Kita harus melayani yang dijiwai oleh belas kasihan ilahi. Jadi tiada hari tanpa belas kasihan, setiap hari. Saya ceritakan cerita yang menarik saudara. Jadi saya sudah umumkan, kemarin sudah lihat fotonya. Saya bikin viral di Facebook page saya untuk Nenek Ketutsari. Ternyata viral. Karena itu viral, Wakil Bupati melihat. Hari itu juga koordinasi dengan Koramil, hari itu juga rumah ini Ketutsari itu sudah dibangun. Jadi pada waktu Pak Kadek Sumartana sampai di sana sedang dibangun. Kan luar biasa. Saudara-saudara, saya hanya prihatin, saya hanya belas kasihan. Tetapi Tuhan ternyata sudah menggerakkan orang-orang tertentu luar biasa. Jadi saya bilang, Kadek datang ke sana maksud saya untuk survei dan mendapat surat dari Banjar. Dengan membeli sembako. Sampai di sana lu sudah rame katanya. Banyak tentara lagi bangun rumah itu karena ternyata viral. Saya bilang kalau tiap hari kita viral kita tidak perlu bangun, biar orang lain yang bangun. Ya, jadi bilang cari lagi. Ya, nanti saya bikin tulisan lagi, orang melihat kebutuhan langsung mereka datang membangun. Kan luar biasa. Jadi Pak Roni bikin rumah lah, saya viralkan nanti. Bagaimana? Dan saya viralkan masuk di bedah rumah Pendeta Roni Titahena. Ya. Boleh. Oke. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi kasih kita dalam melayani Tuhan, dalam melayani sesama, tidak boleh pura-pura. Mengapa ditulis begini? Karena kadang-kadang saya dan saudara pura-pura, jujur saja. Iya kan? Firman Tuhan menulis, kalau mengasihi jangan pura-pura. Pura-pura baik, pura-pura prihatin, pura-pura mengasihi, pura-pura mengampuni. Pura-pura mengampuni, pura-pura. Yang paling tahu pura-pura atau tidak Tuhan, yang kedua saudara. Pernah mengampuni pasanganmu pura-pura? Ketawa, ya kan? Saudara pernah waktu kecil bertengkar dengan kakak atau adik atau teman, kemudian tidak mau ngomong? Nah di kampung saya kalau kita mau berdamai itu pakai tangan, sama.
Begini, namanya wawuh. Sama ya, wawuh. Kemudian ngomong lagi, ya kan? Kadang-kadang kita dipaksa, ayo minta maaf. Orang tua bilang, minta maaf sama kakakmu, minta maaf. Kemudian saudara minta maaf, tapi minta maafnya terpaksa. Jadi, maaf ya kakak, tapi dalam hatinya masih dongkol. Ya, dalam hati masih panas, saudara-saudara. Nah, Alkitab mengatakan jangan pura-pura. Amin. 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Mendahului. Take inisiatif. Kunci saudara-saudara. Ini luar biasa. Dalam mempraktekkan kebenaran ini, saudara-saudara, Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Kalau saudara ketemu orang, Anda ambil inisiatif, senyum. Mendahului memberi hormat, mendahului memberi salam, mendahului memberi pelayanan, mendahului. Kata mendahului menjadi jembatan untuk Anda membangun persahabatan. Apa kabar? Ya kan? Jadi kalau saudara masuk kantor, ketemu orang di kantor, jangan diem aja, ya kan? Coba siapa yang mendahului? Apa kabar? Yesus apa kabar? Ya kan? Kamu merasa bagaimana kalau kamu datang, kemudian tiba-tiba waktu kamu datang, kamu disapa, apa kabar Yosua? Senang? Apa yang terjadi di benak kamu waktu kamu masuk ke kantor, kemudian kamu disapa oleh orang, Yosua apa kabar? Merasa dihargai, merasa dipentingkan, merasa diperhatikan, merasa diperlakukan dengan baik. Apa kabar? Coba sekarang belajar menyapa satu dengan yang lain. Apa kabar? Wow. Saudara-saudara, saya merasa terhormat sekali setiap kali mengikuti pertemuan-pertemuan internasional. Dan mungkin karena memang mereka sudah dilatih. Ya. Kalau misalkan saudara pergi ke Hillsong Conference atau saudara ikut search meeting di Louisiana di tempatnya Pak Larry Stockstill, atau saudara ikut meeting-meeting yang sifatnya profesional, pasti ada orang di depan yang bagiannya hanya greeting, hanya menyambut. Saudara, kalau saudara pergi ke gerejanya Pak John Cannon misalkan, saudara masuk tempat parkir itu sudah ada orang yang senyum dengan membawa tanda, ya kan? Atau masuk ke Hillsong, saudara sudah ada yang menyambut saudara, bahkan ada tim menari di tempat parkir untuk menyambut saudara, ya kan? Luar biasa. Coba saudara, apa yang ada di benak orang yang baru pertama kali datang ke gereja itu, ketika di tempat parkir saja sudah disambut dengan sebegitu rupa. Dihargai, diperhatikan. Belum lagi setelah itu saudara disambut, dibawa ke ruang tamu, dikasih minum, ditanya mau minum apa. Wow, saudara-saudara, saya masih ingat pertama kali ke gerejanya Pak Rod Plummer di Toowoomba. Ada kakek-kakek tua yang mantan pendeta di situ. Jadi dulu perintis dan gembala sidang yang digantikan oleh Pak Rod Plummer. Sekarang dia mengambil pelayanan bikin teh sama kopi untuk tamu. Luar biasa dia. Mantan gembala sidang, saudara. Dia tidak gengsi, sekarang dia sudah tidak ada pelayanan karena sudah pensiun. Dia mengambil pelayanan menyambut tamu dengan membuatkan teh. Saya baru duduk, sudah ditanya, Pastor Paulus, mau minum kopi atau minum teh? Itu saja, dengan senyum. Waktu saya melihat itu, ada sesuatu yang berubah di paradigma saya. Wow, baru masuk ruang tamu, kami sudah diperlakukan dengan baik, disambut, dan ada inisiatif. Saudara, ambil inisiatif untuk menghargai orang. Amin. Ambil inisiatif untuk memberikan sambutan, penghargaan, apapun juga kepada orang. Ketemu dengan orang, tidak ada ruginya kok. Iya kan? Apa ruginya saudara mengatakan selamat pagi, kalau orang itu mengatakan,
Diam aja dengan teman. Selamat pagi ya. Anggaplah itu sebagai musibah hari itu. Pada umumnya kalau orang disapa selamat pagi, pada umumnya orang akan membalas selamat pagi. Kalau orang disenyumi dan diperhatikan, pada umumnya saudara akan diperhatikan. Amin. Haleluya. Saling mendahului. Hendaklah kamu bisa mendahului memberi hormat. Dampaknya apa? Saya sudah merasakan. Dampaknya adalah, mau kemana nih? Jangan bolak-balik keluar ya. Dampaknya adalah kita mendapatkan banyak hubungan, saudara-saudara. Hubungan kita menjadi lebih baik. Kadang-kadang hal yang kecil itu menjadi awal yang diperhatikan orang, yang membuat kita akhirnya diperhatikan. Ini contoh saudara-saudara yang di resepsionis ya. Kalau ada tamu yang masuk, senyumi. Selamat pagi, apa yang bisa kami bantu? Senyum. Di telepon itu bisa didengar. Kalau ada orang nelpon, halo. Oh ini dengan kami, misalkan Rina dari Mercy Indonesia, apa yang bisa kami bantu? Senyum. Karena orang bisa dengar, walaupun tidak lihat. Apakah saudara ngomong dengan senyum atau ngomong dengan marah? Ya kan? Jangan ada orang potensi partner masuk ke kantor, ngapain ke sini? Langsung kabur padahal dia bawa cek 100 juta, saudara-saudara. Batal. Sama dengan dalam kehidupan sesama. Berinisiatif untuk memberi hormat. Berinisiatif untuk memberikan penghargaan, itu sangat penting. Nah, persoalannya, Anda sulit memberikan hormat kepada orang kalau dengan diri sendiri aja saudara tidak menghormati. Anda akan sulit memberikan penghargaan kepada orang kalau engkau sendiri tidak menghargai diri sendiri. Dengar baik-baik, hukum cermin namanya. Cara Anda memandang orang lain itu ditentukan oleh cara Anda memandang diri sendiri. Makanya kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau Anda punya self image yang rusak, Anda akan sulit melihat self image yang baik dalam diri orang. Saya sedikit baca buku pelajarannya istri yang sedang diikuti, itu ada bagian di mana cara memandang orang lain itu ditentukan dengan cara pandang kita sendiri. Ya kan? Benar enggak, Bu? Pelajaran ini saya melihat di buku itu. Ya? Kenapa? Jadi karena Ibu sudah ikut pelajaran tadi malam bisa menjelaskan kepada kami? Enggak, tolong jelaskan kepada kami. Ibu tahu maksudnya itu. Jadi di dalam bukunya Pak John Maxwell, kebetulan minggu depan ini saya kasih training di Jakarta melalui Zoom untuk gerejanya Bu Nelly, Pak Paulus. Ada 50 leadernya belajar mengenai equip. Dan yang kita bahas buku yang kedua, Winning with People. Menang dengan orang. Dan salah satu skill yang harus Anda miliki adalah skill membangun persahabatan. Skill membangun hubungan. Salah satu skill membangun hubungan kita mulai dengan memberi nilai plus kepada orang. Cara kita memandang orang ditentukan dengan cara kita memandang diri sendiri. Kalau saudara dengan diri sendiri sudah tidak suka, saudara akan menghadapi masalah. Ini contoh yang paling bagus yang pernah saya kasih tahu adalah seorang ibu yang selalu mencela jemuran tetangga. Masih ingat? Masih ingat? Jadi ibu, anggap aja ibu resek nih, ya kan? Setiap kali tetangganya jemur dia pasti ngomong, waduh istri kok enggak bisa nyuci. Lihat itu, jemurannya kotor semuanya. Tiap hari jemur pakaiannya kotor. Tiap pagi, saudara-saudara, istri macam apa itu? Suaminya pejabat, masak nyuci aja enggak bisa. Pelit barangkali enggak beli sabun dan sebagainya. Tiap hari. Nah satu saat saudara-saudara suaminya membersihkan itu kaca di jendelanya. Dan setelah dibersihkan, lihat loh kok sekarang sudah bersih.
Oh mungkin karena saya ngomongin dia dengar. Kalau saya mengkritik dia karena cuciannya tidak bagus, suaminya bilang bukan cuciannya yang tidak bersih, kaca kita yang kotor. Maka cuciannya dia tampak kotor. Karena kacamata hidup saudara yang kotor, Anda lihat orang lain jadi ikut kotor. Waspadalah, kita semua punya masalah itu. Kalau kita tidak berhati-hati, di dalam hal ini kita akan bermasalah dalam hubungan. Ibu Paulus mau bisa sedikit aja jelaskan Ibu, itu yang hukum cara kita memandang orang sangat ditentukan oleh bagaimana kita memandang diri sendiri. Beri tepuk tangan buat Ibu Paulus yang akan maju ke depan. Aku sudah itu Venus, tolong Venus. Untung istrinya cepet ya orangnya. Ya saya juga udah curiga kalau tadi malam kan buku saya kececer di atas tempat tidur tuh saya tertidur. Pasti ada yang baca nih beneran. Tapi menarik memang ini bahas soal karunia sebenarnya di sini. Kemudian saya tertarik wanita berharga artinya bukan wanita aja tetapi seseorang yang berharga tidak ditentukan oleh satu kepemilikan. Apa itu kepemilikan? Kepemilikan itu adalah apa yang dia punyai. Seseorang berharga, dihargai itu tidak ditentukan oleh apa yang kita punya. Saya hebat, saya punya tas branded, saya punya sepatu bagus, ya kan? Itu tidak pengaruh apa-apa. Tidak dipengaruhi oleh apa yang Anda miliki. Suami saya ganteng, banyak duitnya misalnya. Itu tidak menentukan saya dihargai atau tidak. Benar Ibu Lydia ya. Soalnya ada murid yang lain di sini, saya takut salah nih. Yang pertama itu, kemudian yang kedua, harga kita, nilai kita dihargai atau tidak bergantung kepada apa kata orang lain kepada kita. Tetapi apa kata Tuhan kepada kita, kita harus punya kepercayaan diri, apa kata kita kepada diri kita. Bagaimana cara kita melihat kita. Diri kita supaya kita dihormati atau dihargai orang. Yang ketiga adalah penampilan kita. Tidak ditentukan, kita dihargai tidak ditentukan oleh penampilan kita. Penampilan kita yang seperti apa, ya kan? Tetapi kita dihargai oleh apa yang kita imani di dalam diri kita dan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah suka menghitung yang tidak dimiliki. Orang-orang yang dihargai adalah orang-orang yang selalu mengucap syukur. Orang-orang yang dihargai dan dihormati adalah orang-orang yang tahu siapa dirinya. Jadi bukan berdasarkan apa yang saya miliki, apa yang mereka miliki. Setiap kita menghitung apa yang saya tidak miliki, itu berarti saya ini tidak bisa menghargai diri saya sendiri. Kenapa? Karena apa yang kita miliki kita tidak hitung, kita tidak lihat. Itu sebabnya kita menjadi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Kenapa orang-orang tidak bersyukur kepada Tuhan? Karena dia menghitung apa yang dia tidak punya dan dia berhitung kepada apa yang orang lain punya. Dia menjadi rendah terus. Pada saat dia rendah, dia menjadi orang yang tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Ya, saya diberkati sekali ini ya. Jadi saya menilai diri saya. Saudara menilai diri saudara, apakah saudara adalah orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan atau tidak? Tidak ada satu alasan pun saudara tidak bersyukur kepada Tuhan. Contoh hari ini saudara sedang mendengarkan firman Tuhan pagi ini, duduk dengan baik, sehat, kuat, ganteng, rapi, punya segalanya. Punya segalanya bukan berarti berlebihan. Punya segalanya adalah rasa cukup itu sendiri yang ada dalam diri saudara. Itu ada ucapan syukur, berarti saudara sedang menghargai dirimu sendiri. Amin. Karena itu tidak bisa melihat kelebihan-kelebihannya menaruh keberhargaan dalam kepemilikannya. Artinya dia berasa apa yang saya miliki, yang saya berusaha capai sesuai dengan apa yang dia inginkan, baru dia merasa dia bisa dihargai. Tapi selama dia tidak mampu melakukannya karena angan-angannya terlalu tinggi, dia tidak mampu mencapainya, dia selalu bersungut-sungut ya. Bersungut-sungut artinya orang-orang yang selalu menghitung apa yang dia tidak punya. Nah itulah sedikit ya kan
Bagian dari how I see others depend on how I see myself. Itu judulnya sebenarnya. Bagaimana cara saya memandang orang lain, menghargai orang lain, bisa menerima orang lain, itu tergantung dari cara pandang saya di dalam saya. Cara pandang kepada saya. Kalau saya bilang saya jelek, saya jelek, saya jelek, orang lain pasti juga jelek di pandangannya dia. Kalau saya selalu pikir yang negatif, 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 saya melihat orang lain juga sama seperti saya. Kalau saya dulu memang orang yang selalu mencurigai orang negatif, orang ini jelek, orang ini nggak bagus, semua tidak baik, itu bukan karena orang itu tidak baik, karena memang cara pikir saya semua orang itu tidak baik. Orang diri saya aja nggak baik kok, gitu. Saya aja tidak baik. Nah, bagaimana cara saya memandang orang lain bergantung kepada bagaimana saya melihat diri saya. Setuju? Setuju. Dan apa yang saudara pandangkan buat orang lain belum tentu benar. Ya kan? Wah, Pak Paulus nih hari ini nggak senyum nih, ya kan? Berarti dia lagi nggak benar. Karena waktu saudara nggak benar, saudara lagi nggak senyum. Ya kan? Ini dia nggak mau makan enak hari ini, cuma makan nasi dan telur dadar aja gitu kan? Pasti dia lagi kurang uang, pasti dia lagi nggak punya uang, pasti dia lagi susah. Saudara nggak tahu kalau memang moodnya lagi nggak kepengen makan apa-apa, ya? Saya punya pengalaman 2 hari lalu saya nggak enak badan, kemudian saya cuma makan 2 hari ini ya, saya cuma makan nasi sama telur aja. Nasi telur aja, dikocok gitu telur aja, itu aja. Terus kita biasanya sharing-sharing makanan di keluarga, hari ini masak apa di grup saya, food, mereka sate, gulai, apa segala macam gitu kan. Bikin makaroni skutel apa semua, wah ngiler gitu, enak-enak. Saya nggak ngiler, yang lain-lain ngiler. Karena saya lagi nggak punya selera makan. Terus saya foto saya punya nasi kering ya. Itu berasnya dari sini itu, si Maria masaknya kurang air jadi agak kering. Nasi kering itu sama telur ceplok dadar itu. Saya cuma makan itu, terus saya foto, saya kirim ke mereka. Mereka berpikir saya lagi susah, nggak punya uang, saya gimana, pikirannya mengembang, wah kasihan si Yeye ya, dia lagi ini tuh memang yayasannya lagi kurang donatur, panjang lebar diomongin ya. Saya ketawa ya, saya bilang waduh, saya 2 hari ini lagi pingin aja makan nasi anget sama telur dadar gitu, nggak ada masalah, lagi pingin aja. Ada itu saya masak beef stew buat si EJ, saya masak apalagi itu Pak, udang goreng, saya masak sayur, nggak makan. Saya cuma mau makan ini. Tapi apa yang mereka nilai, oh kalau makan enggak enak hari ini itu berarti dia lagi nggak punya duit, dia lagi susah gitu. Itu cara kamu punya, saya enggak, saya makan apa yang saya inginkan. Setiap hari makan bakso juga setiap hari makan bakso, bukan berarti saya nggak punya uang untuk makan steak. Ya kan? Nah, bagaimana cara saudara berpikir, bagaimana saudara menghargai, bagaimana saudara memandang dirimu seperti apa, entah saudara mau merendahkan dirimu atau meninggikan dirimu, itu cara saudara juga menilai orang lain seperti itu. Itu saja Pak Paulus. How I see others depends on how I see myself. Terima kasih Virtuous Woman. Ya, luar biasa. Jadi begini saudara, saya pernah mendengar ilustrasi ini. Dan ilustrasi ini memperjelas segalanya. Ada kakek yang dititipi oleh anaknya, 2 cucunya karena dia mau kondangan. 2 cucunya dititipkan di rumah kakek. Diajaklah kakeknya bermain, namanya juga anak kecil ya kan, main peta umpet, main bola kasti di depan halaman. Kakeknya kecapean. Jadi waktu kakek capek tidur di ruang tamu di sofa. Anak ini memang nakal. Ya kan, dia masuk ke ruang makan masih ada sambal terasi, dia olesin itu kumisnya kakek dengan sambal terasi. Nah kakek bangun dan mengatakan, ruang tamu bau terasi. Ini anak saya bagaimana ini? Ya kan, masa punya pembantu enggak bersih bau terasi di mana? Dia masuklah ke kamar mandi bau terasi. Dan akhirnya dia masuk lagi ke ruang tamu bau terasi, dia keluar ke halaman. Di halaman juga bau terasi. Nah, pada waktu anaknya ini pulang sama menantunya dari kondangan, langsung dia ngomel, kamu ini bagaimana? Jaga rumah kebersihan aja enggak bisa, udah punya pembantu 2 juga tidak bisa bekerja, masa di mana-mana bau terasi. Dia marah-marah saudara.
Setelah itu kedua cucunya tertawa, dia tunjuk-tunjuk, ya kan? Dia tunjuk-tunjuk, apa maksudnya? Kumis. Jadi waktu kakeknya tunjuk kumisnya, bau terasi, ternyata di kumisnya dikasih terasi. Jadi cara Anda memandang orang lain tergantung dari kacamata yang Anda miliki. Cara Anda memandang orang lain dipengaruhi oleh perspektif yang ada di dalam pikiran saudara. Jadi kalau kita benar, kita memiliki perspektif yang bagus sesuai dengan kebenaran firman, Anda tidak akan kesulitan memandang orang. Amin. Nah, kalau apapun yang Anda lakukan dimotivasi oleh kasih, Anda tidak akan kesulitan memberikan penghargaan kepada orang. Luar biasa ini konsep ini saudara. Maka dengan cara seperti itu setiap hari, tiada hari tanpa mengasihi. Setiap hari, tiada hari tanpa kita melakukan kebaikan. Saya sudah terpikir 1 bulan ini, mungkin hari Jumat itu 2 jam, 3 jam, semua staf keluar melakukan kebaikan. Mendoakan orang, berbagi makanan, ya kan? Pergi ke penjara sana, ya kan? Melakukan pelayanan, berbuat baik kepada seorang, ya kan? Lakukan sesuatu yang dijiwai oleh kasih, dan saudara akan melihat ada sukacita yang luar biasa. Saya sudah cerita dengan saudara, saya setiap kali nyetir, saya berharap ketemu Mbah Ngatemo. Dan mungkin Pak Rudi tahu, setiap ketemu Mbah Ngatemo kita berhenti di depan, ya kan? Kemudian ketemu Mbah Ngatemo melakukan sesuatu, memberi sesuatu, mungkin nilainya tidak seberapa. Sampai akhirnya Mbah Ngatemo hafal sama wajah saya. Jadi kalau saya berdiri di depan langsung dia begini, saudara-saudara. Luar biasa. Kita tidak pernah menyangka kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan berdampak dalam kehidupan seseorang. Maka jangan pernah meremehkan perbuatan kasih, karena perbuatan kasih itu membangun jembatan untuk orang bertemu dengan Tuhan. Amin. Ambil inisiatif. Mulai memberikan hormat. Saya ingat kisah ini, saya tutup dengan kisah ini. Orang Yahudi yang mau dieksekusi oleh tentara Nazi. Dia sudah di kamp pengungsian menunggu eksekusi, dia akan dibunuh rame-rame dengan yang lain. Nah, ada 6 juta orang Yahudi yang dibunuh pada waktu itu. Nah saudara-saudara, laki-laki ini dia mencoba tersenyum kepada tentara Nazi yang menjaga kampnya dia. Bolak-balik senyum, bolak-balik senyum. Kenapa? Dia masih punya rokok terakhir. Dia ingin merokok tapi tidak ada korek. Jadi cara untuk mendapatkan korek api supaya rokoknya dinyalakan, dia bolak-balik senyum kepada tentaranya itu. Nah akhirnya saudara-saudara, dia keluarkan rokoknya dan tentara itu menyalakan rokoknya. Dia bisa merokok, akhirnya ngobrol. Nah waktu sementara dia ngobrol sambil merokok, dia keluarkan dompetnya. Kemudian dia tunjukkan, ini satu-satunya warisan buat anak dan istri saya. Kalau saya mati nanti tolong, kalau ada anak yang wajahnya seperti ini atau istri saya, kasih dompet saya kepada anak istri saya. Enggak tahu bagaimana roh Tuhan bekerja, enggak tahu. Itu tiba-tiba tentara Nazi, tentara Jerman itu mengeluarkan dompetnya juga. Nah, ini anak dan istri saya juga dia perkenalkan. Ini anak dan istri saya. Rupanya dia seperti jatuh belas kasihan kepada laki-laki ini. Malam itu tentara Nazi mengatakan, kamu lari diam-diam. Lari dari camp ini diam-diam. Bapak ini dilepaskan dari camp, diam-diam dia luput dari pembunuhan, saudara-saudara. Dimulai dari mana? Ambil inisiatif. Amin, ambil inisiatif. Jadi saudara-saudara yang lapar, kalau lewat warung, ambil inisiatif. Ya. Kalau lewat di depan kantor Ibu Yeye,
Ambil inisiatif. Ya, apa kabar? Ambil inisiatif melakukan sesuatu. Siapa tahu inisiatif yang saudara lakukan itu bisa mendatangkan sesuatu yang memberkati saudara. Amin. Katakan kepada teman yang ada di samping saudara, ambil inisiatif. Amin. Saya mendengar Wendy sama Yosua pada akhirnya dikenal di RT itu ya. Gara-gara ikut membopong atau mengurusi orang mati. Mengurusi orang mati. Kemudian coba maju ke depan. Gimana ceritanya nih? Ya, katanya kamu sampai akhirnya kenalan dengan Pak RT dan sebagainya. Puji Tuhan, beberapa hari lalu saya dengan Joshua kita baru datang ke tempat itu, jadi tetangga di situ kan belum kenal kami. Terus lewat beberapa hari kemudian tiba-tiba ada orang yang meninggal. Nah, orang yang meninggal itu di depan rumah gitu. Terus waktu saya, Joshua sama si Duipa kita lagi makan, tiba-tiba Bapak Duipa ini kasih tahu bahwa ada tetangga di sebelah ada meninggal gitu. Terus langsung kita 3 inisiatif sendiri, kita langsung pergi ke bapak itu gitu. Pas sampai lalu belum ada orang yang urus, cuma anak perempuannya ada dengan sepupunya dia ada di situ. Lalu mereka mau angkat nggak bisa gitu. Akhirnya kita inisiatif untuk angkat. Nah, akhirnya saya bantu angkat mayat itu. Lalu saya bawa ke mobil. Ternyata saya ikut mobilnya, langsung saya ikut bawa dengan bapak itu, kita pergi gitu ke rumah sakit. Dia meninggal karena serangan jantung gitu. Jadi sampai di rumah sakit, pas pulang itu dia minta terima kasih nggak berhenti. Saya bilang udah. Tapi dia terus minta terima kasih karena nggak ada orang di situ, anak perempuannya sendiri di situ. Nah, akhirnya dari situ tetangga di situ mulai kenal kita. Pak RT pun udah tahu kita gitu. Dari sebenarnya hal kecil gitu menurut saya, tapi akhirnya mereka kenal kita semua di situ. Puji Tuhan. Luar biasa. Jadi apa yang dianggap kecil, remeh, tapi sebuah inisiatif yang datang dari kasih, itu di hadapan Tuhan diperhitungkan luar biasa. Jangan pernah meremehkan, menyalakan rokok, atau senyum kepada orang, atau memberikan salam selamat pagi, atau memberikan secangkir air kepada orang yang sangat memerlukan. Itu adalah awal sesuatu yang luar biasa. Amin. Ambil inisiatif. Dijiwai oleh kasih, itulah ibadah. Jadi mengambil inisiatif, hidup dalam kasih, melakukan kebaikan setiap hari, itu adalah ibadah.